Gema, Sunyi Tanjung Priok. Kebenaran yang terkubur 10 tahun. Pada malam 28 September 2005, di kawasan pesisir Tanjung Priok, Jakarta Utara, gelombang ganas menghantam pemecah ombak dengan hebatnya. Malam itu, di dalam sebuah mobil patroli Sabhara yang menyusuri jalanan tepi pantai, duduk 2 orang polisi wanita. Mereka adalah Bribda Ayu Lestari dan Bribda Rani Wulandari. Keduanya berusia 26 tahun, teman seangkatan di Akademi Kepolisian sekaligus sahabat karib. Keduanya meninggalkan polsek bersama untuk patroli malam. Namun, keesokan paginya, hanya Bribda Rani yang kembali ke pos. Bribda Ayu lenyap tanpa jejak, dan hanya mobil patroli yang terparkir sunyi yang menjadi saksi bisu malam itu. Rani, rekan yang selamat, memberikan kesaksian sambil terisak. Ayu sedang tertekan karena masalah uang, Mas. Tiba-tiba dia lari ke arah laut. Ini adalah era terakhir zaman analog, tanpa pelacak GPS ponsel atau dashcam. Satu-satunya kesaksian datang dari rekannya, dan perkataan itu menjadi hukum dan kebenaran. Pihak kepolisian melabeli Ayu sebagai personel yang lari dari tugas karena lilitan utang, dan kasus itu pun ditutup begitu saja. 10 tahun kemudian, pada bulan November 2015, sebuah radio polisi usang yang ditemukan di tempat pembongkaran kapal bekas membuka kembali kebohongan yang telah lama terkubur. Seorang peneliti dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslab-4, yang berhasil memulihkan chip data dari radio itu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di sela-sela derau statis, terdengar jeritan pilu dan suara 2 wanita yang sangat ia kenal. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil patroli malam itu, 10 tahun yang lalu, di balik persahabatan mereka, tersembunyi rasa iri yang mengerikan, dan ada orang ketiga yang mengawasi semuanya. Inilah permainan kebenaran yang kejam. Kisah tentang mereka yang pergi berdua namun harus kembali seorang diri. Kisah tentang seseorang yang menjaga kebohongan selama 1 dekade, dan seseorang yang kembali setelah 10 tahun, kini dimulai. Babak 1. Gema dari bangkai kapal. Minggu pertama bulan November 2015. Area pembongkaran kapal bekas di Tanjung Priok dipenuhi bau karat besi yang menyengat, dibawa oleh angin laut yang dingin. Di tengah deru mesin derek raksasa yang merobek lempengan baja, sesekali terdengar teriakan para pekerja. Ini adalah hari ketiga pekerjaan pembongkaran. Mandor Udin, kepala regu, menemukan sesuatu yang aneh di bagian terdalam lambung kapal raksasa KM Bintang Samudra. Sambil mematikan obor lasnya, Mandor Udin bergumam, "Loh, ini apa?" Di antara dinding ganda kapal, terdapat sebuah ruang rahasia yang tersembunyi dengan rapi. Dari dalamnya, muncul sebuah radio komunikasi polisi yang sudah berkarat dan lapuk. Jejak kerusakan akibat air laut dan kelembapan selama hampir 1 dekade terlihat jelas. Tetapi berkat lapisan plastik kedap air, bentuk aslinya masih dapat dikenali. Seorang pekerja di sebelahnya menunjuk sisi radio itu. "Pak Mandor, itu kan kayak punya polisi? Ada nomor identifikasinya." Mandor Udin segera menghentikan semua pekerjaan. Firasatnya mengatakan ini bukan barang biasa. Tanpa menunda, ia melaporkan penemuan itu ke polsek terdekat. 2 hari kemudian, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Hermawan, Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Jatanras Polda Metro Jaya, tiba di lokasi. Hermawan, pria parubaya berusia pertengahan 40 kotaan, adalah seorang detektif veteran dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Saat matanya yang tajam mengunci nomor identifikasi pada radio itu, raut wajahnya seketika mengeras. Seolah menarik ingatan lama, AKBP Hermawan bergumam dengan suara rendah, September 2005. Bribda Ayu Lestari. Kasus yang tak terpecahkan 10 tahun lalu, di mana Bribda Ayu, seorang anggota kepolisian di wilayah hukumnya, menghilang dan tak pernah ditemukan. Saat itu, kasusnya ditutup sebagai desersi sederhana. Bribka Agus, anggota timnya, bertanya dengan hati-hati, "Komandan, apa mungkin ini ada hubungannya dengan kasus itu?" Sambil memasukkan radio itu ke dalam kantong barang bukti,
Hermawan menjawab tegas, tepat sekali. Nomor identifikasinya cocok. Berbagai pertanyaan mulai berputar di kepalanya. Keesokan harinya, hasil analisis radio dari Puslap 4 Mabes Polri keluar. Dr. Rahmat, peneliti yang bertugas, meletakkan cangkir kopinya dan melapor kepada Hermawan. Kami menemukan chip rekaman suara yang sangat kecil di dalam radio ini. Untungnya, lapisan kedap airnya bekerja baik sehingga kerusakan fisiknya minimal. Tapi, waktu 10 tahun ini yang jadi masalah. Tatapan Hermawan seolah bertanya, bisa dipulihkan? Analisis awal menunjukkan adanya gelombang suara di antara derau. Tapi untuk pemulihan sempurna, kami butuh waktu cukup lama. Hermawan mengangguk dan meninggalkan laboratorium. Kabar bahwa data itu bisa dipulihkan sudah merupakan kemajuan besar. Ia segera menuju arsip untuk memeriksa kembali berkas kasus 10 tahun lalu. Ruang arsip bawah tanah di markas kepolisian pengap dengan bau kertas tua dan debu. Hermawan membuka kotak arsip tahun 2005 dan menelaah laporan penyelidikan satu persatu, ditutup sebagai kasus desersi. Alisnya berkerut saat membaca laporan akhir. Kesimpulannya terlalu terburu-buru. Ia menemukan beberapa petunjuk yang tampaknya tidak pernah didalami oleh tim penyelidik saat itu. Di antara tumpukan dokumen, sebuah kaset video lama menarik perhatiannya. Labelnya bertuliskan, rekaman BAP saksi. Hermawan memasukkan kaset itu ke pemutar video. Di layar, seorang wanita muda berusia awal 20 duduk dengan ekspresi tenang. Itu adalah Rani Wulandari, rekan kerja Bribda Ayu. Kapan terakhir kali Anda bersama Bribda Ayu? Tanya penyidik di dalam rekaman. Saat patroli malam tanggal 28 September, Pak. Dia tiba-tiba menghilang begitu saja, jawab Rani dengan suara datar. Suaranya tenang, tetapi intuisi Hermawan merasakan ada sesuatu yang janggal. Keesokan harinya, Hermawan mengunjungi kantor pusat sebuah perusahaan telekomunikasi. Sebagian besar data 10 tahun lalu sudah dihapus. Tetapi untungnya, sebagian riwayat panggilan Bribda Ayu sebelum menghilang masih tersimpan. Selama sebulan terakhir sebelum hilang, dia sangat sering berkomunikasi dengan seseorang bernama Baskoro Wijoyo. Hampir setiap hari, kata seorang staf sambil menunjuk layar komputer. Baskoro Wijoyo, bisakah Anda memastikan identitas orang ini? Staf itu menggeleng. Maaf Pak, ini informasi pribadi. Kami butuh surat perintah penyidikan. Hermawan tahu ia harus segera mengurusnya. Sore harinya, kembali ke kantor, Hermawan menugaskan Bribka Agus. Agus, selidiki riwayat kepemilikan kapal KM Bintang Samudra selama 10 tahun terakhir. Beberapa jam kemudian, Agus kembali dengan wajah cemas. Aneh, Komandan. Sejak 10 tahun lalu, KM Bintang Samudra terdaftar atas nama kelompok Cakar Naga. Pemiliknya tidak pernah berganti. Mata Hermawan melebar. Cakar Naga. Bukankah itu? Benar, Komandan. Salah satu kelompok preman terbesar di Jakarta Utara, dan nama pemimpinnya, Baskoro Wijoyo. Kepala Hermawan serasa disambar petir. Baskoro Wijoyo, pria yang sering dihubungi Ayu sebelum menghilang, adalah pemimpin kelompok kriminal yang sama dengan pemilik kapal tempat radio ditemukan. Malam itu, Hermawan kembali ke ruang arsip, kali ini mencari rekaman CCTV. Sebagian besar sudah terhapus, tetapi secara ajaib, beberapa file masih tersisa. Sebuah rekaman buram dari 28 September 2005, sekitar pukul 20.30. Di samping mobil patroli yang terparkir di tepi pantai, dua wanita tampak sedang berbicara. Kualitas gambar sangat buruk, wajah mereka tidak bisa dikenali, tetapi seragam polisi mereka terlihat jelas. Sepertinya mereka sedang bertengkar, gumam Hermawan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dr. Rahmat dari Puslap 4. Ada apa dok? Pak Hermawan, dalam proses analisis gelombang suara, kami menemukan petunjuk krusial. Di tengah proses penghilangan derau, kami menangkap suara benturan keras diikuti jeritan. Sangat singkat,
tapi jelas. Tangan Hermawan mencengkeram ponselnya erat. Kasus yang dianggap desersi kini mulai menunjukkan bayang-bayang pembunuhan. Dok, prioritaskan pemulihan audio ini. Tunda semua pekerjaan lain. Fokus pada ini. Baik, Pak. Akan kami percepat. Hermawan menutup telepon dan memandang keluar jendela. Lautan Jakarta yang gelap bergolak di bawah sana. Kebenaran dingin yang tertidur di dasarnya selama 10 tahun akhirnya mulai menampakkan diri ke permukaan. Babak 2. Jaring-jaring kebohongan. 3 hari kemudian, ketegangan menyelimuti ruang unit Jatanras. Hermawan duduk di mejanya, kembali menelaah berkas kasus lama. Pukul 14.00 hari itu, Rani Wulandari, rekan Ayu, dijadwalkan datang untuk dimintai keterangan secara tertutup. Rani kini telah naik pangkat menjadi ajun komisaris polisi, AKP dan bertugas di Mabes Polri. Komandan, AKP Rani sudah tiba. Lapor Bribka Agus. Suruh dia masuk, kata Hermawan tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Tak lama, AKP Rani masuk. Kini berusia pertengahan 30-an, ia tampak jauh lebih dewasa, namun tetap tenang dan rapi. Selamat siang, Pak Hermawan. Lama tidak bertemu, sapanya sopan. Silakan duduk. Maaf memanggilmu mendadak, kata Hermawan sambil menunjuk kursi. Rani duduk dengan hati-hati. Tatapannya menyiratkan sedikit kegelisahan. Hermawan langsung ke pokok persoalan. Kami perlu bicara lagi tentang kasus Bribda Ayu. Mata Rani sedikit membelalak. Kasus Ayu? Kenapa sekarang, Pak? Bukankah kasus itu sudah ditutup sebagai desersi? Hermawan menunjuk sebuah map di atas meja yang berisi foto radio polisi. Kami menemukan petunjuk baru. Apakah ini milik Ayu? Gumam Rani. Benar. Sekarang, ceritakan lagi dengan detail apa yang terjadi malam itu. Tatapan tajam Hermawan terpaku pada Rani. Rani menarik napas dalam-dalam. Ada hal yang tidak saya ceritakan 10 tahun lalu. Sebenarnya, Ayu sedang dalam masalah besar. Masalah apa? Kondisi ekonomi keluarganya sangat buruk, Pak. Dia punya banyak utang. Sangat tertekan karena masalah uang. Kau bilang dia tiba-tiba menghilang saat patroli. Benar. Dia berjalan sendiri ke arah pantai. Saya tunggu lama, tapi dia tidak kembali. Jawaban Rani sama seperti 10 tahun lalu, tetapi fakta bahwa ia sekarang menonjolkan masalah keuangan Ayu memicu intuisi Hermawan. Keesokan paginya, Hermawan mendatangi sebuah apartemen di Jakarta Selatan, kediaman AKP Purn Susanto, atasan langsung Ayu dan Rani 10 tahun lalu. Susanto, yang telah pensiun 5 tahun, menyambut Hermawan dengan hangat. Pak Hermawan, suatu kehormatan Anda datang langsung, katanya. Saya ingin bertanya beberapa hal tentang kasus Bribda Ayu, ujar Hermawan. Susanto menggeleng dengan raut sedih. Kejadian itu masih terasa seperti kemarin, sungguh menyakitkan. Bagaimana hubungan antara Ayu dan Rani saat itu? Ekspresi Susanto tiba-tiba menjadi muram. Itu agak rumit. Rumit bagaimana? Ayu merasa sangat minder terhadap Rani. Ayah Rani kan seorang jenderal di Mabes Polri. Ayu sering iri. Perasaannya semakin menjadi-jadi menjelang ujian kenaikan pangkat. Informasi ini, meski tampak sepele, bisa menjadi latar belakang penting. Sore itu, Hermawan bertemu dengan Bribka Iwan di sebuah warung kopi di Jakarta Pusat. Iwan adalah rekan satu pos jaga Ayu dan Rani. Tentang AKP Rani, ya, Pak? Waktu itu dia aneh sekali, kata Iwan sambil mengaduk kopinya. Aneh bagaimana? Sejak Ayu menghilang, dia terus-menerus menekankan soal masalah uang. Katanya, pasti dia kabur karena butuh uang. Dia bilang keluarga Ayu sangat susah, jadi mungkin Ayu pergi ke suatu tempat untuk mencari uang. Kesaksian Iwan menimbulkan pertanyaan baru bagi Hermawan. Mengapa Rani begitu gigih menonjolkan masalah keuangan Ayu? Keesokan harinya, di kantornya, Hermawan memeriksa kembali laporan patroli malam itu.
Bribka Agus membantunya mencocokkan waktu. "Komandan, ada yang aneh di sini," kata Agus sambil menunjuk dokumen. Waktu selesai patroli yang dilaporkan AKP Rani adalah pukul 21.30. Tapi, catatan komunikasi radio terakhir tercatat pukul 21.00. Hermawan mengusap dagunya. Artinya, ada kekosongan waktu selama 30 menit. Sore berikutnya, Hermawan kembali memanggil Rani. Ia membentangkan laporan patroli di atas meja. "Anda harus menjelaskan kekosongan 30 menit ini." Tanpa panik, Rani menjawab, "Saya mengisi bensin mobil pribadi, Pak. Lalu ke toilet." "Ingat di SPBU mana?" Rani mengetuk-ngetuk meja. "Sudah 10 tahun, Pak. Saya tidak ingat persis." "Apakah ada bukti rekaman CCTV atau transaksi kartu?" Rani mengangkat bahu. "Setelah 10 tahun, apa data seperti itu masih ada? Pasti sudah dihapus." Dan memang, kemungkinan besar data itu sudah tidak ada. Jumat itu, Hermawan mendatangi sebuah bengkel kecil di kawasan Cilincing. Di sana, ia bertemu Budi, adik laki-laki Bribda Ayu. "Ada kemajuan soal kasus kakak saya, Pak?" tanya Budi. "Apakah kakak Anda menunjukkan gelagat aneh sebelum menghilang?" Budi berpikir sejenak. "Waktu itu, kakak menyimpan banyak sekali uang tunai di rumah. Puluhan juta rupiah. Saya lihat sendiri tumpukan uangnya." Mata Hermawan berbinar. "Gaji seorang Bribda tidak mungkin bisa menabung sebanyak itu. Apa kau tahu dari mana dia mendapatkan uang itu?" "Tidak, Pak. Kakak tidak pernah cerita." Sore itu, di kantor perusahaan telekomunikasi, Hermawan membuat penemuan krusial. Sebuah pesan singkat yang dikirim Ayu pada hari ia menghilang. Isinya hanya 2 baris. "Malam ini di dermaga KM Bintang Samudra." Penerimanya adalah Baskoro Wijoyo. Senin berikutnya, Hermawan memanggil Rani lagi. "Apakah Anda tahu Bribda Ayu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar?" Rani tampak terkejut. "Saya baru dengar, Pak." "Ayu? Bagaimana dengan Baskoro Wijoyo? Anda kenal?" "Tidak kenal. Tidak pernah dengar namanya." Hermawan meletakkan salinan SMS itu di depannya. "Ini bukti Bribda Ayu punya janji bertemu dengan Baskoro Wijoyo, pemimpin kelompok Cakar Naga, di dermaga KM Bintang Samudra pada hari dia menghilang." Wajah Rani seketika pucat. "Jadi, Ayu benar-benar terlibat dengan kelompok preman?" tanyanya dengan suara lirih. "Itu menurut Anda?" "Ya. Mungkin saja. Dia butuh uang. Jadi." Nada bicara Rani seolah ingin menjaga jarak dari Ayu. Malam itu, Hermawan kembali memeriksa berkas penyelidikan awal dan menemukan kejanggalan pada draft kesaksian yang ditulis tangan oleh Rani. Rute patroli yang tertulis sedikit berbeda dari rute sebenarnya. Kesaksian Rani jelas memiliki celah, tetapi Hermawan belum punya bukti telak untuk menggoyahkannya. Babak 3. Lingkaran setan korupsi. Selasa pagi, ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya terasa pengap oleh asap rokok dan ketegangan. Hermawan datang untuk mencari informasi tentang Baskoro dan kelompok Cakar Naga. Kompol Santoso, seorang perwira di sana, melempar sebuah map tebal ke meja. "Baskoro Wijoyo? Orang itu sudah jadi target nomor 1 kami sejak 10 tahun lalu. Licin sekali seperti belut. Di mana posisinya sekarang?" Santoso menggaruk kepalanya. "Bersembunyi di suatu tempat di luar kota. Sering sekali pindah tempat persembunyian." "Bagaimana jejaknya 10 tahun lalu?" "Sekitar September 2005. Santoso mencoba mengingat. Waktu itu. Akhir September, dia tiba-tiba menghilang. Benar-benar lenyap selama sebulan, lalu muncul lagi diam-diam. Kami juga dibuat pusing waktu itu." Mata Hermawan berkilat. Waktu menghilangnya Baskoro bertepatan persis dengan waktu hilangnya Bribda Ayu. Keesokan harinya, Bribka Agus berlari masuk ke ruangan dengan napas terengah-engah. "Komandan, kita dapat temuan besar." "Ada apa?"
Hasil pelacakan rekening Bribda Ayu dari tim kejahatan perbankan sudah keluar. Setengah bulan sebelum menghilang, ada dana sebesar 300 juta rupiah masuk ke rekeningnya, lalu ditarik tunai seluruhnya. Hermawan menyambar dokumen itu. 300 juta? Tahun 2005 itu uang yang sangat besar. Dari mana asalnya? Ditransfer dari rekening Cangkang, Pak. Setelah kami telusuri, pemilik rekening itu, namanya sulit dipercaya. Agus berhenti sejenak, lalu berbisik, rekening itu terkait dengan ayah AKP Rani, Inspektur Jenderal Polisi Suryo Wibowo, atas nama adik iparnya. Udara di ruangan itu seolah membeku. Kasus yang semula diduga desersi kini berkembang menjadi skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi Polri. Sore itu, Hermawan menemui Budi lagi. Budi, kenapa kakakmu begitu sangat membutuhkan uang? Budi menghela napas. Karena utang ayah Pak. Usahanya bangkrut, utangnya puluhan juta. Penagih utang datang setiap hari, bikin onar. Uang kuliah saya juga menunggak beberapa semester. Kakak menanggung semuanya sendirian. Hati Hermawan terasa pilu. Ini adalah potret klasik kehidupan rakyat kecil yang terdesak. Apa kakakmu pernah bilang bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak jelas, Pak. Tapi suatu hari saat pulang mabuk, dia bilang sedang memegang informasi penting. Katanya soal skandal promosi jabatan para petinggi. Dengan itu, dia bisa melunasi semua utang dan membiayai kuliah saya sampai lulus. Hermawan mencatat dengan cepat. Dugaan bahwa Ayu mendapatkan informasi korupsi Irjen Suryo dan menggunakannya untuk mendapatkan uang semakin menguat. Minggu berikutnya, Hermawan mencoba memanggil Irjen Suryo sebagai saksi, tetapi responsnya sangat keras. Tidak bisa, Komandan, lapor Agus. Dia menolak dengan alasan kesehatan. Dan semua komunikasi selanjutnya harus melalui pengacaranya. Hermawan tersenyum kecut. Menghindari pemeriksaan saksi biasa dengan begitu gigih berarti ada banyak hal yang disembunyikan. Rabu itu, Ditreskrimum berhasil menangkap salah satu mantan anggota kelompok Cakar Naga. Hermawan segera menuju ruang interogasi. 10 tahun lalu, apa kau dengar Baskoro melakukan sesuatu yang besar? Mantan anggota itu tampak gugup. Ada desas-desus bos memberikan tas berisi uang kepada seorang petinggi polisi. Katanya untuk urusan kenaikan pangkat. Siapa petingginya? Kalau tidak salah, namanya Irjen Suryo. Tapi katanya ada masalah. Seorang polwan muda mencium transaksi itu dan mencoba memeras bos. Bos jadi sangat pusing. Jantung Hermawan berdebar kencang. Semua petunjuk mengarah pada Bribda Ayu. Sore itu, Dr. Rahmat dari Puslap 4 datang dengan wajah gembira. Pak Hermawan, kami menemukan suara krusial dari rekaman radio itu. Ia menyodorkan headphone. Dengarkan sendiri. Terdengar jelas dua orang wanita atau lebih bertengkar hebat. Hermawan memasang headphone. Di antara derau, terdengar suara wanita yang melengking. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Ini kesempatan terakhirku. Meski samar, jelas ada dua suara wanita yang berbeda. Ini Ayu dan satu wanita lain, kata Hermawan. Analisis spektrum suara 99% memastikan itu dua suara yang berbeda. Saat itu, kepingan puzzle di kepala Hermawan seolah menyatu. Wanita lain di lokasi itu pastilah Rani. Keesokan harinya, data analisis tambahan dari perusahaan telekomunikasi tiba. Hasil penelusuran riwayat panggilan AKP Rani 10 tahun lalu. Komandan, lihat ini. Seru Agus. Pada malam kejadian, lewat tengah malam, Rani menelepon AKP Hartono. Alis Hermawan berkerut. Hartono? Mantan perwira di unit lain. Dia tidak ada di tim investigasi kasus Ayu. Benar, Komandan. Tapi mereka bicara selama 10 menit di tengah malam, tepat setelah kejadian. Hermawan menggambar garis baru di papan tulis investigasinya. Rani, Baskoro, Irjen Suryo, dan sekarang Hartono. Jaring-jaring tersangka semakin rumit. Ponsel Hermawan berdereng. Kompol Santoso dari Ditreskrimum. Pak Hermawan,
Kami sudah temukan persembunyian Baskoro. Di mana? Di sebuah villa terpencil di kawasan Puncak, Bogor. Mau kami sergap sekarang? Hermawan melirik jam tangannya. Tidak. Kita lakukan operasi gabungan besok subuh. Jangan sampai dia lolos kali ini. Di antara garis-garis merah yang rumit di papan tulisnya, kebenaran mengerikan dari malam 10 tahun lalu perlahan mulai menampakkan wujudnya. Babak 4. Kunci terakhir. Subuh keesokan harinya, Hermawan kembali ke lokasi pembongkaran kapal yang masih diselimuti kegelapan. Sebuah telepon mendesak dari Mandor Udin membawanya ke sana. Mandor Udin menuntunnya ke ruang ketel bawah tanah yang gelap di KM Bintang Samudra. "Lihat ini, Pak," katanya sambil menyorotkan senter ke celah di sudut tangki bahan bakar. "Kami menemukannya saat bekerja." "Ada apa lagi?" "Tumpukan kertas, Pak. Terbungkus plastik dekil. Jadi tulisannya masih ada. Meskipun kertas itu sudah lapuk, tulisan tangan dengan spidol permanen masih bisa terbaca." Dengan kaca pembesar, Hermawan melihat beberapa kata dan angka. Baskoro Wijoyo, promosi jabatan, dan angka-angka dalam jumlah besar di samping tanggal-tanggal tertentu. "Ini sobekan buku besar," kata Hermawan. "Buku besar yang sangat berbahaya." Beberapa jam kemudian, Puslap 4 memberikan hasil analisis darurat. Hasil analisis tulisan tangan 100% cocok dengan tulisan Baskoro. Dan di sini tertulis, promosi jabatan dengan nominal persis 300 juta rupiah. Tanggalnya juga cocok dengan tanggal transfer ke rekening Bribda Ayu. Uang misterius di rekening Ayu akhirnya terungkap. Itu adalah uang suap. Sore itu, Hermawan mengadakan rapat darurat. Situasi sudah berubah total. Ini bukan kasus desersi. Ini adalah skandal korupsi dan kekuasaan besar yang melibatkan petinggi Polri dan preman. Dan seorang polwan rendahan terjepit di tengahnya. "Tekanan dari atas pasti akan datang, Komandan," kata Agus. "Karena itu kita harus bergerak lebih dulu. Kita tekan mereka secara psikologis. Tutup semua jalan keluar mereka." Jumat sore itu, sebuah media lokal merilis berita utama yang menggemparkan. Eka eksklusif, polwan yang hilang 10 tahun lalu, diduga terlibat skandal suap petinggi Polri. Artikel itu menyebutkan penemuan radio, jeritan yang terekam, hingga keberadaan buku besar suap. Publik gempar. Mabes Polri geger. Keesokan paginya, ponsel AKP Rani berdering tanpa henti. Wartawan mengejarnya di mana-mana. Ia mencoba menerobos kerumunan wartawan di depan rumahnya. "AKP Rani, bagaimana tanggapan Anda soal dugaan keterlibatan ayah Anda dengan kelompok preman? Apakah ini terkait dengan hilangnya Bribda Ayu?" "Tidak benar. Minggir!" teriak Rani, wajahnya pucat pasi. Akhirnya, ia mengajukan cuti sakit dan meninggalkan Jakarta. Pada saat yang sama, Divisi Propam Polri memulai pemeriksaan intensif terhadap Rani dan ayahnya, Irjen Suryo. Sementara itu, Hermawan mencoba merekonstruksi kejadian malam itu di kantornya. Apa yang sebenarnya terjadi di pesisir pantai itu? Kemungkinan Bribda Ayu mencoba memeras Baskoro dengan bukti suap Irjen Suryo. "Dia butuh uang," kata Agus. "Tapi orang seperti Baskoro tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menggunakan kekerasan, mungkin terjadi kecelakaan, atau pembunuhan berencana untuk membungkamnya." Di sisi lain, tim berhasil melacak riwayat keuangan AKP Puren Hartono 10 tahun lalu. "Komandan, Hartono tiba-tiba melunasi utang judinya sebesar 200 juta rupiah tunai tepat setelah kejadian. Sumber dananya tidak jelas. Di mana Hartono sekarang?" "Menjalani hidup tenang di sebuah desa nelayan di pesisir Banten. Kita berangkat sekarang." Subuh hari Selasa, tim menggerebek rumah tua Hartono. Di dalam lemari yang berdebu, mereka menemukan sebuah amplop berisi kliping koran tentang kasus Ayu, dan secarik memo yang sudah menguning. "Komandan, ini tulisan tangan Irjen Suryo," seru Agus. Memo itu berisi perintah singkat. Semua hal terkait KM Bintang Samudra harus dihapus total dari laporan penyelidikan. "Suryo,
Ini jelas perintah untuk menghilangkan barang bukti, geram Hermawan. Sore itu, Hartono ditangkap dan diinterogasi. Awalnya ia mengelak, tetapi ketika Hermawan menunjukkan memo dari Irjen Suryo dan bukti pelunasan utang judinya, pertahanannya runtuh. Saya hanya diminta mengubah sedikit laporan penyelidikan awal. Saya tidak berada di lokasi kejadian, akunya. Irjen Suryo adalah senior saya. Saya tidak bisa menolak. Dia bilang akan membantu menyelesaikan masalah utang saya. Pengakuan Hartono membuat Hermawan bingung. Jika Hartono tidak di lokasi, siapa pelaku utamanya? Apakah Irjen Suryo yang melakukannya langsung? Saya tidak tahu, Pak. Tapi jelas beliau berusaha mati-matian menutupi sesuatu. Sepertinya bukan hanya soal buku suap. Hermawan segera memerintahkan tim untuk memeriksa alibi Irjen Suryo 10 tahun lalu. Hasilnya mengejutkan. Komandan, alibi Irjen Suryo sangat kuat, lapor Agus. Pada malam kejadian, beliau sedang menghadiri seminar Kapolri di Jakarta. Ada foto kehadiran, kesaksian para perwira lain, dan catatan menginap di hotel. Secara fisik, mustahil beliau berada di Tanjung Priok. Hermawan bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Hartono hanya mengubah dokumen. Irjen Suryo ada di Jakarta. Baskoro belum mengaku. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya menghabisi nyawa Ayu malam itu? Kasus ini kembali menemui jalan buntu. Tepat saat itu, telepon dari Kompol Santoso datang. Pak Hermawan, kami berhasil menangkap Baskoro. Sore itu, Baskoro digiring ke ruang interogasi. Pria berusia awal 50 krapan itu tampak sangar dan liar. Kenal Bribda Ayu Lestari? Tanya Hermawan. Tidak kenal. Mana saya ingat nama kroco-kroco seperti itu? Jawab Baskoro arogan. Hermawan melemparkan bukti SMS dan sobekan buku besar ke meja. Wajah Baskoro sedikit menegang, tetapi ia tetap berkilah. Itu cuma uang silaturahmi biasa. Pengusaha seperti kami harus pandai menjaga hubungan dengan pejabat. Baskoro kemudian bungkam dan menuntut kehadiran pengacaranya. Malam itu, saat Hermawan sedang lembur, ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Halo, dengan Hermawan. Pak Hermawan. Ini saya, Rani. Suara di seberang terdengar bergetar. AKP Rani. Anda di mana? Saya di Jakarta, Pak. Besok saya akan menyerahkan diri. Saya tidak bisa lari lagi. Saya juga korban di sini. Korban? Apa maksudmu? Saya terjebak dalam masalah ini karena urusan ayah. Saya akan ceritakan semua kebenarannya. Jantung Hermawan berdebar. Pintu kebenaran akhirnya akan terbuka. Babak 5. Pengakuan di ujung malam. Keesokan siangnya, Rani masuk ke ruang kerja Hermawan. Wajahnya tampak lelah, tetapi tatapannya tegas. AKP Rani, silakan duduk, kata Hermawan. Kami mendengar ada 2 suara wanita dari rekaman radio itu. Hermawan menyodorkan headphone. Silakan dengarkan. Rani memakainya. Begitu mendengar jeritan dan teriakan dari 10 tahun lalu, wajahnya menjadi putih pucat. Ia melepaskan headphone itu dan berbisik. Itu suara saya. Jadi, Anda mengakui berada di lokasi kejadian malam itu? Ya, saya akui. Tapi saya bersumpah, bukan saya yang membunuh Ayu, seru Rani panik. Lalu siapa? Air mata Rani akhirnya tumpah. Baskoro. Saya hanya bertengkar dengan Ayu. Bertengkar karena apa? Ayu punya salinan buku besar suap ayah saya. Dia mengancam akan menyebarkannya jika tidak diberi uang. Saya hanya berusaha menghentikannya. Rani menceritakan pertengkarannya dengan Ayu malam itu. Bagaimana Ayu menuntut uang untuk tutup mulut. Saat kami sedang berdebat, tiba-tiba Baskoro muncul dari kegelapan. Tanpa bicara, dia langsung menghantam Ayu dengan pipa besi. Rani terisak hebat. Trauma akan ingatan mengerikan itu. Lalu, bagaimana dengan jenazahnya? Tanya Hermawan. Anda juga terlibat?
Rani mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Baskoro mengancam saya. Dia bilang kalau saya tidak membantunya, dia akan membocorkan skandal ayah saya dan menjebak saya sebagai dongfam. Saya sangat takut. Mereka membawa jenazah Ayu dengan mobil Baskoro ke tempat pembongkaran kapal, ke KM Bintang Samudra. Di sana, mereka menyembunyikan jenazah di sebuah ruang rahasia di balik dinding ganda dekat ruang ketel. Hermawan menunjukkan kertas dan pulpen. Gambarkan lokasi persisnya. Dengan tangan gemetar, Rani menggambar denah bagian dalam kapal dan menandai lokasi dinding rahasia itu. Malam itu, tim khusus mendobrak dinding baja berkarat di KM Bintang Samudra. Di dalam ruang sempit yang gelap, mereka menemukan apa yang tersisa. Komandan, ada di sini. Kerangka manusia. Di antara debu tebal, ditemukan kerangka yang sudah tak utuh, seragam polisi yang lapuk, sebuah KTA, dan dompet berisi foto keluarga yang sudah pudar. Di KTA itu, tertera nama Bribda Ayu Lestari dengan fotonya yang masih lugu. Ayu, akhirnya kau bisa pulang, bisik Hermawan sambil melepas topinya, memberikan hormat terakhir. Babak 6. Ketika kebenaran menuntut keadilan. Keesokan paginya, pukul 09.00, Dr. Rahmat dari Puslap 4 menyerbu masuk ke ruangan Hermawan dengan sebuah flash disk di tangannya. Berhasil, Pak. Akhirnya selesai. Serunya. Kami berhasil memisahkan 3 suara yang tumpang tindih dengan jernih. Hermawan memberi isyarat. Dr. Rahmat menekan tombol putar. Suara pertama adalah suara melengking Ayu. Kasih uangnya. Kalau tidak, semua tentang bapakmu akan kubongkar. Diikuti suara Rani yang memohon. Hentikan. Ayu, tolong. Ayahku bisa tamat. Lalu, setelah jeda singkat, suara berat dan kasar seorang pria. Tikus got macam apa yang berani main ancam-ancaman begini? Buka. Suara hantaman benda tumpul yang memekakan telinga. Diikuti suara tubuh yang jatuh. Lalu hening yang mengerikan. Semuanya sudah jelas. Ada 3 orang di sana malam itu, kata Hermawan. Pukul 14.00 Baskoro kembali diinterogasi. Hermawan memutar rekaman audio itu dengan volume maksimal. Wajah Baskoro pucat pasi, tinjunya bergetar hebat. Ini rekayasa, teriaknya. Polisi tidak boleh melakukan ini. Hasil analisis forensik menunjukkan 99,99% suara itu cocok dengan suara Anda. Sains tidak berbohong, balas Hermawan dingin. Kalau begitu, buktikan di mana Anda berada malam itu 10 tahun lalu. Baskoro terdiam. Ia tidak bisa memberikan alibi. 30 menit kemudian, giliran Rani. Begitu mendengar rekaman audio yang sudah jernih, ia langsung ambruk. Jadi, akhirnya ini terungkap juga, bisiknya pasrah. Rani pun memberikan pengakuan lengkapnya. Ia menceritakan bagaimana Ayu memerasnya dengan foto penyerahan uang suap. Ia hanya ingin bernegosiasi, tetapi Ayu menuntut 300 juta rupiah tunai saat itu juga. Pertengkaran terjadi, dan Baskoro, yang ternyata juga diancam oleh Ayu melalui email, muncul. Baskoro yang kalap langsung menghabisi Ayu. Rani, di bawah ancaman, terpaksa membantu menyembunyikan jenazah dan radio komunikasi milik Ayu. Ia sengaja menyembunyikan radio itu di celah ventilasi di sebelah tempat jenazah Ayu disembunyikan, berharap suatu hari nanti benda itu bisa menjadi satu-satunya bukti yang meringankan hukumannya. Penyelidikan akhirnya ditutup. Baskoro didakwa atas pembunuhan, sementara Rani didakwa atas turut serta menyembunyikan jenazah dan menghalangi penyelidikan. Irjen Suryo dan AKP Purna Hartono didakwa atas penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan jahat untuk menutupi kejahatan. Maret 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakim mengetuk palu. Baskoro Wijoyo divonis 20 tahun penjara. Rani Wulandari, yang telah dipecat tidak hormat dari kepolisian, divonis 12 tahun penjara. Mantan Irjen Suryo Wibowo divonis 8 tahun penjara. Mantan AKP Hartono divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Di luar gedung pengadilan, Rani berhenti sejenak di hadapan wartawan.
Saya sungguh minta maaf pada Ayu. Keserakahan dan rasa iri saya telah mendorong sahabat satu-satunya ke tepi jurang. Selama 10 tahun, tidak sehari pun saya bisa tidur nyenyak. Saya akan menebus dosa ini seumur hidup. Sore itu, di sebuah pemakaman umum di Bilangan Bekasi, kerangka Bribda Ayu Lestari akhirnya dimakamkan dengan layak. Kak, akhirnya kamu pulang. Maaf. Kami telat menjemputmu. Ishak Budi sambil membelai nisan kakaknya. Jumat sore, di markas unit Jatanras, Bribka Agus memasukkan berkas terakhir kasus Ayu ke dalam kotak arsip. Setidaknya kita berhasil mengungkap kebenaran. Komandan. Bribda Ayu pasti tenang di sana. Hermawan tersenyum getir. Kebenaran terungkap, tapi terlalu banyak yang hancur dalam prosesnya. Malam itu, Hermawan menyetir sendirian ke pesisir Tanjung Priok, ke lokasi tempat semua tragedi dimulai. Ia mengeluarkan radio usang milik Ayu dari tas barang bukti. Keterdesakan satu orang bisa menciptakan gelombang yang begitu mengerikan. Gumamnya, kekuasaan, uang, kehormatan dan keluarga. Semua itu berkelindan, menghancurkan nurani manusia hingga berkeping-keping. Laut Jakarta tetap diam seperti 10 tahun lalu. Namun kini, arwah yang bersemayam di dalamnya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Mobil Hermawan meninggalkan jalanan sepi itu, menyisakan keheningan yang berat, di mana kebenaran yang pahit akan selalu dikenang bersamaan dengan debur ombak.